A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulurku dimanapun kalian berada, semoga kalian semuanya sehat selalu, sehat pikirannya, sehat hatinya, dan selalu memiliki niat yang baik untuk kedepannya. Berkah hijabah alhamdulillah untuk kita semuanya. Saya di sini hanya mau mengingatkan, terutama untuk saya pribadi dan umumnya untuk para sedulur AHA dimanapun kalian berada. Dalam konteks dosa, perbuatan, kesalahan, kehilapan baik disengaja maupun tidak disengaja yang kita lakukan di dunia, sebesar apapun itu dosa, ya, mau sebesar apapun ibarat gunung yang paling besar di dunia, diibaratkan itu dosa kita, atau seluas apapun air di samudra diibaratkan itu dosa kita, atau sebanyak apapun pasir di lautan yang diibaratkan itu dosa kita, selagi kita masih ada napas menghirup udara kehidupan, itu tandanya masih ada kesempatan untuk kita untuk menggapai rahmatnya Allah. Sungguh Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Ya, Allah Ghafurur Rahim, Maha Pengampun, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan yang lain sebagainya. Tak terbatas, rahmat Allah itu tak terbatas. Asal konteks pertaubatan yang sebaik-baiknya tobat, yang sebetul-betulnya tobat. Kita menyesali atas apa yang kita lakukan. Adapun kita melakukannya lagi, segera bertobat. Bisa jadi ketika kita bertobat, disitulah titik letak keistiqomahan yang akan kita jalankan di dalam kehidupan. Yang pada intinya ketika melakukan dosa, jangan putus asa. Dilakukan lagi, taubat lagi. Dilakukan lagi, taubat lagi. Ya, insya Allah di dalam perjuangan pertaubatan itu menjadi amal kebaikan untuk kita, bernilai jihad karena melawan hawa nafsu. Ya, ketika zaman para sahabat Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, adakah peperangan yang lebih besar dari peperangan ini? Ya, Rasulullah menjawab, tentu saja ada. Dan sahabatnya bertanya, apa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, perang melawan hawa nafsu. Ya, pada saat ini, apalagi sekarang akhir zaman, buka HP sedikit, banyak maksiat. Keluar rumah sedikit, banyak maksiat. Maksudnya apa? Banyak fasilitas-fasilitas maksiat yang bisa kita akses. Jadi Rasulullah sangat mencintai umat akhir zaman yang taat, yang mau selalu memperbaiki dirinya. Ya, kenapa? Sekarang terbukti akhir zaman memang ujiannya luar biasa. Ya, apakah pada zaman para sahabat ada aplikasi-aplikasi yang mudah diakses? Tidak ada. Apakah pada zaman para sahabat ada hal-hal yang bisa dengan mudah diakses, tempat-tempat yang dengan mudah diaksesnya? Seperti zaman sekarang, banyak hal-hal yang mudah disajikan dan mudah diakses oleh siapapun. Bukan berarti tidak ada ujian ketika zaman Rasulullah. Oh tentu, luar biasa. Jangan sampai ada perkataan, andai kata saya hidup di zaman Rasulullah, mungkin saya akan menjadi orang yang soleh. Tidak juga. Karena zaman dulu dan zaman sekarang memang beda versinya. Ujiannya pun beda. Bisa jadi ketika kalian atau kita hidup di zaman Rasulullah, kita memusuhi Rasulullah karena tidak percaya dengan kenabiannya. Bisa jadi, jangan menyepelekan segala sesuatu. Intinya kita hidup pada zaman sekarang memang banyak ujian, ya, seperti yang sudah disebutkan oleh Rasulullah. Merindukan umat akhir zaman yang taat, ya, yang taat dan mau selalu memperbaiki dirinya. Jadi kita harus berbangga diri. Maksud bangga diri di sini harus menyambut apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Ya, jadi jangan sampai, balik lagi ke konteks pertaubatan, jangan sampai kita putus dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada intinya sedulur semuanya, kita, ya, balik lagi, jangan pernah putus asa dalam melakukan pertaubatan. Walaupun kita terjatuh dalam dosa, tetap bangkit dan bangkit lagi, tobat dan tobat lagi. Ya, terus jangan menyepelekan orang yang sedang berbuat maksiat. Bisa jadi kita sekarang taat, suatu saat jadi bangsat. Bisa jadi sekarang taat, suatu saat kita jadi sesat. Bisa jadi yang
sekarang sesat, yang sekarang bangsat, suatu saat menjadi orang yang taat. Jadi andai kata kita dalam keadaan taat, dalam mengingat Allah, melihat orang lain yang sedang berbuat maksiat, doakan saja. Doakan. Adapun kita mengenalnya, kita dekat dengannya, ingatkan. Ya, dengan bil hikmah, bil lisan, dengan ucapan kita, pengingat kita, dengan teguran kita, nggak masalah. Cuman jangan sampai ada rasa menyepelekan orang yang terjatuh dalam kesesatan. Ya, ataupun dengan hal-hal kemaksiatan. Cukup doakan jika kenal, ingatkan, tegur jika kita memang bisa, seperti itu. Karena tidak ada yang tahu akhir kehidupan seseorang, tidak ada yang tahu. Jika sekarang kita susah dengan masalah dunia, cobalah kita ibadah diperkuat dalam hal urusan sabar. Ya, dalam hal urusan kesabaran. Bisa jadi kita istilahnya menjadi hamba yang sabar dan mendapatkan kebaikan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar yang betul-betul sabar, tawakal, menyerahkan segalanya kepada Allah, terus berikhtiar, berusaha, ya, pada intinya berusaha dan berdoa. Karena bagi siapa yang tidak mau berdoa, dialah orang yang sombong. Jadi jangan sampai kita menghakimi diri kita sendiri, jangan merendahkan diri, ya, rendah hati boleh kepada sesama makhluk dan yang lain sebagainya. Apalagi di hadapan Allah kita tidak ada apa-apanya. Ya, jika kita istilahnya dalam keadaan kesuburan masalah harta, cobalah menjadi hamba yang taat, hamba yang dermawan. Ya, membantu siapapun yang susah selagi kita bisa membantunya. Tapi jika kita tidak dalam keadaan kesuburan harta, cobalah menjadi hamba yang taat dalam kesabaran. Seperti itu. Jika kita ibarat hal di dunia ini, banyak harta, banyak materi yang kita dapat, toh masih banyak di luar sana orang yang korupsi. Padahal hartanya banyak, rumah, kendaraan yang sangat mewah, tapi tetap melakukan korupsi. Ya, di sini dapat disimpulkan tidak selalu harta itu membawa kebahagiaan. Yang baik itu keberkahan. Kita dapat harta yang kita miliki, semoga berkah. Berkah itu dalam arti enak dinikmati, berasa cukup dan manfaat hartanya. Gitu. Jadi ketika kita istilahnya hidup di dunia, ibarat kata kita hidup di dunia film. Kita punya peran, ya. Jalankan peran itu. Di fase sekarang kita peran orang yang kesusahan, oke, jalankan peran itu. Acting dengan sebaik-baiknya, cuman acting yang memang secara nyata gitu. Ya. Kita dalam fase sekarang dalam keadaan kesuburan harta, coba istilahnya kita perankan peran itu dengan sebaik-baiknya, mengharap kebaikan dari Allah. Kita ingin ganti peran dari yang susah ke yang kaya, dari yang istilahnya tadinya kaya sengsara tapi kaya tapi penuh makna, berkah hartanya. Cari sutradaranya. Sutradara di dunia siapa? Ya, pemilik alam jagat raya ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbul Alamin. Ya, jadi dekati sutradara itu. Jika sudah dekat, minta peran apapun yang kamu mau. Selagi itu kebaikan. Ibarat kata kita hidup di rumah mewah dan di rumah yang biasa-biasa saja. Tapi pemilik rumah mewah ini tidak ridho kita ada di dalamnya, tidak suka terhadap kita ada di dalamnya. Kita makan, kita beraktivitas, kita dilihatin, istilahnya dijudesin segala macam. Aduh. Pasti hati tidak nyaman. Gitu. Tapi beda lagi ketika hidup di rumah yang sederhana, kita makan tenang, pemilik rumah itu menyambut kita dengan baik. Ya, kita disambutnya, kita dilayaninya, diberi sesuatu kebutuhannya. Adapun itu sederhana, cuman pemilik rumah itu menyambut dengan hangat, menerima kita, pasti kita akan nyaman tinggal di rumah tersebut. Beda lagi dengan di rumah mewah, yang pemilik rumahnya judes, galak,
sensitif kepada kita. Kita apapun bergerak, bagaimanapun aktivitas kita di dalamnya tetap tidak suka gitu. Nah, jadi intinya yang pemilik rumah ini tidak ridho. Sama halnya di dunia. Seberapa banyak pun harta, tapi Allah tidak ridho, kita pasti akan keresahan, kesusahan, timbulnya kegelisahan, kecemasan dan yang lain sebagainya. Ya. Jadi kunci dari permasalahan hidup adalah cari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mintalah umur yang panjang nan berkah, subur harta nan berkah. Adapun kita kesusahan, terima dengan sabar, ikhlas, tawakal, terus berusaha dan berdoa. Ya, di akhir zaman seperti ini perbanyak istighfar aja, perbanyak sholawat aja. Adapun kita istrinya butuh bimbingan, cari guru yang memang tidak menyesatkan. Adapun zaman dulu kita kesana kemari mengeluarkan biaya, jauh ke tempat rumah guru, mengeluarkan waktu, mengeluarkan tenaga, keringat bercucuran, perjuangan, harta yang keluar. Zaman sekarang mudah, akses handphone asal memang benar gurunya. Ya, adapun kita mengeluarkan biaya dan yang lain sebagainya tidak jadi permasalahan asal niatnya baik. Kalau niatnya baik, harta doang kok yang keluar. Tidak dengan tenaga, tidak dengan waktu. Lebih enak zaman sekarang padahal. Ya, saya pun yang terbilang masih muda gitu. Dulu datang ke rumah guru, ke sana kemari, jauh, mengeluarkan biaya, waktu, tenaga, menguras keringat dan yang lain sebagainya. Sekarang banyak fasilitas, cuman jangan terjebak. Adapun hal atau rambu-rambu yang saya berikan, jika ada kaitannya hal yang berbenturan dengan aturan syariat Islam, harus dihati-hatikan. Jika ada sesuatu yang melanggar dengan aturan Islam, dengan hukum Islam, dengan syariat Islam, hati-hati, bisa jadi itu jurang menuju kesesatan dan akan merusak kehidupan. Jika ada sesuatu yang berbau khodam, jimat, dan yang lain sebagainya dengan jenis-jenisnya gitu, banyaklah, itu perlu dihati-hatikan. Cari guru yang memang sesuai dengan aturan syariat Islam, tidak ada hal yang berbenturan prakteknya, arahannya, dan yang lain sebagainya. Tidak ada yang berbenturan dengan aturan syariat Islam. Itu kuncinya. Ya, itu kuncinya. Tidak ada yang berbenturan dengan aturan syariat Islam. Pada intinya, sedulur semuanya, tidak banyak yang bisa dapat saya sampaikan. Saya hanya ibarat kata berbincang-bincang saja, ngobrol santai kepada sedulur AHA dimanapun kalian berada, entah yang di Indonesia, di Malaysia, di Brunei, dan di berbagai negara lainnya. Saya hanya mau menitipkan, tolong doakan saya dalam kebaikan. Doa pi doa dalam kebaikan. Semoga Allah mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Ya, jadi jika ada ucapan yang saya sampaikan kurang berkenan atau hal-hal yang istilahnya terpeleset dalam ucapan, itu memang mungkin kekhilafan. Pada dasarnya manusia tidak jauh dari kesalahan. Ya, untuk itu harus saling memaafkan. Dan sekiranya banyak kebaikan yang kalian dapatkan, itu semuanya hakikatnya datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tutup, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran.